Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana agak gelap karena di perjalanan di tol menuju ke Lampung. Sebelumnya, apabila saya ada salah kata, ucapan yang menyinggung perasaan, mumpung fitri, mumpung hari raya, mohon dimaafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kembali lagi, kok sering betul sih saya buat konten di mobil. Karena yang pertama pas kebetulan ada orang telepon, ada orang WA pas saya di mobil. Jadi mumpung masih ingat, langsung saya jawab, langsung saya buat konten YouTube. Ada juga nyarani saya buat kontennya pakai jas, pakai dasi di kantor dan sebagainya. Nah, kadang di kantor itu lagi banyak giat, kegiatannya yang luar biasa sehingga saya nggak sempat untuk buat konten, nggak sempat saya bercerita. Oke. Baru dapat WA, ada teman saya dia WA, "Kak, suami saya ini dilaporin polisi katanya melakukan perbuatan kejahatan. Bisa nggak Kak saya buat lapor balik? Bisa nggak saya melapor ini pidana, pencemaran nama baik?" Artinya dia merasa dia tidak pernah berbuat pidana, tapi dia dilaporin. Bisa nggak lapor balik? Jadi di sini saya sampaikan, bisa saja, tapi satu syaratnya, beberapa sih syaratnya, salah satunya dia harus selesai dulu perkara itu. Kita buktikan dulu bahwa dia tidak ikut, dia tidak melakukan, dia tidak mengerjakan pidana itu. Jadi dia dilaporkan bahwa dia merusak, bahwa dia ikut serta merusak bangunan dan sebagainya. Nah, itu di kepolisian memang polisi wajib, polisi tidak bisa menolak siapapun laporan. Saksi-saksi akan dipanggil oleh kepolisian, oleh penyidik khususnya, akan ditanyakan. Nanti ada SP3 kalau memang surat pemberhentian penyidikan, kalau memang tidak terbukti, kalau memang dia tidak melakukan tindak pidana. Nah, dari SP3 itu, dari surat pemberhentian penyelidikan itu, bisa kita dengan dasar itu kita lapor balik, bisa karena ya itu udah mencemari nama baik, sudah membuat fitnah dan sebagainya. Jadi bisa kita buat lapor balik, tapi kita harus ada bukti, ada saksi. Bukti laporan itu sudah masuk, itu udah ada buktinya, saksinya jelas. Jadi tunggu SP3 itu kan surat pemberhentian penyidikan. Polisi itu dengan ada laporan si suami dia tadi itu, dengan ada laporan si suaminya telah melakukan tindak pidana, telah berbuat dan sebagainya. Nah, saksi polisi tadi akan dipanggil, polisi itu akan manggil, penyidik akan manggil si suami teman saya tadi, akan ditanya, dikonfrontir dan sebagainya. Dan polisi juga dia berbuat SOP, standar operasional dia akan panggil saksi-saksi yang menguatkan dan tidak. Nanti dia ada gelar itu. Saya yakin sekali para penyidik itu tidak akan menentukan tersangka kalau tidak ada saksi dan bukti. Kalau dia melakukan saksi dan bukti, kita ada upaya-upaya hukum lainnya seperti pra peradilan dan sebagainya. Kita bisa lapor ke Propam dan sebagainya. Dan zaman udah canggih, kita ngelapor nomor perkara ini, LP ini, sekarang udah canggih. Kita bisa lihat perkembangan perkaranya. Kita bisa melihat statusnya seperti apa, karena bisa dibuka online. Polisi udah luar biasa sekarang karena keterbukaan publiknya
informasi publik, dia benar-benar disampaikan ke masyarakat. Jadi jangan takut kalau kita dilapor polisi, jangan takut kita jadi tersangka. Tidak bisa, karena kan ada lembaga-lembaga yang ngawasi kinerja polisi. Itu juga ada juga paminalnya, ada proposnya, ada propamnya, ya ngawasin itu kalau ada penyidik-penyidik yang tidak benar, penyidik-penyidik yang tidak prosedur akan ada. Jadi kita juga kalau ada polisi atau penyidik oknum yang melakukan penyidikan, dia nggak sesuai dengan standar, dia bentak-bentak, dia mencari kesalahan, nah itu kita bisa buat laporan. Ingat, polisi sahabat kita, polisi pengayom kita, pelindung kita. Jadi nggak usah takut. Kalau kita apa-apa takut, kalau kita laju berpikir negatif tentang polisi, ya rugi kita sendiri sebagai masyarakat banyak. Tadi kembali lagi ke permasalahan tadi, bisa nggak? Bisa kita buat laporan balik, tapi kita harus siapkan bukti. Kita dipanggil polisi itu kita punya, terus nanti kita ikutin prosesnya. Kita dipanggil oleh penyidik, kita akan jawab. Kita harus buktikan bahwa kita atau suami kawan tadi tidak ikut apa-apa, tidak melaksanakan apa-apa, tidak ngerjakan apa-apa. Nah, itu kita buktikan. Nah, prosesnya berlanjut, sudah saksi dan sebagainya, kita tanya penyidik, kita tanya kapan digelar. Kita sebagai itu ajukan surat permohonan pemberhentian penyelidikan SP3, karena kita meyakini bahwa, atau Mbak meyakinin bahwa suami saya tidak melakukan kegiatan, tidak melakukan tindak pidana. Nah, itu tadi. Setelah dapat surat SP3, nah dasar itu baru kita lapor balik orang yang laporin kita tadi. Bisa itu. Jadi perbuatan tidak menyenangkannya ada. Nah, bisa tidak orang lain yang membuat laporan? Sumpama tadi si suaminya yang dilaporin, terus suaminya tidak terbukti, istrinya membuat laporan, tidak bisa. Jadi di Undang-Undang Informasi Publik sekarang, pencemaran nama baik sekarang itu bisa, tapi langsung orangnya artinya tadi suaminya yang dilaporin tadi, kalau tidak terbukti, nah suaminya dengan dia tidak terbukti melakukan tindak pidana, tidak terbukti bahwa dia melakukan perbuatan pidana atau perbuatan hukum, nah itu dasar itu yang dapat melapor ke polisi balik lagi. Bukan orang lain, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan kakaknya, bukan adiknya, bukan keluarganya, yang jelas orang tersebut yang dapat melaporkan. Jadi dasar itu bisa menjadi laporan balik. Oke, kembali lagi. Semoga bermanfaat semua konten YouTube Tony. Semua berkaitan dengan hukum pidana atau perdata. Mungkin ada sekali-sekali konten tentang motivasi, tentang bagaimana menjadi orang sukses, bagaimana menjadi orang hebat. Kalau ada yang komen, kalau ada yang masalah lain, bisa komen di bawah, bisa langsung WA saya, bisa langsung email saya. Nanti saya akan jawab melalui konten-konten, atau by phone juga boleh kalau ingin konsultasi, kalau ingin mencari solusi langsung, atau bisa ketemu. Kebetulan saya di Lampung Tengah ada Lembaga Bantuan Hukum TOSA, di Lampung Tengah ada Kantor Hukum TOSA, Law Firm TOSA and Partner. Dan ini bukan jualan, bukan mempromosikan pengacara. Saya sendiri dulu seorang pengacara, sekarang lagi cuti.
sekarang lagi cuti jadi pengacara, tapi saya punya kantor hukum Tosa and Partner. Silakan datang di kantor hukum Tosa and Partner di Yukum. Kalau mau konsultasi langsung bisa by phone saya, telepon saya. Sekali lagi ini bukan promosi, niat saya hanya ingin menjadikan hukum sebagai panglima, menjadikan hukum didepankan. Jadi kalau kita mengedepankan hukum, kita berbuat jahat atau kita niat jahat pun kita berpikir ada hukum. Nah, itu niat saya supaya kita tidak buta hukum, biar kita tidak dibohong-bohongin, biar kita tidak dikerjain, biar kita tidak ditipu, karena kita sudah membentengin kita dengan hukum. Oke, semoga paham, semoga mengerti apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan itu sesuai dengan saya pelajari. Saya pernah pelajari, saya pernah alami, saya pernah lakukan. Nah, itu saya sampaikan cerita yang saya buat. Semoga mengerti ya, semoga mengerti, khususnya Lampung Tengah, khususnya Lampung Tengah berjaya. Sekali lagi terima kasih banyak. Tony Sastrajaya, SHMH CIL CLA CRA, Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.